Halo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Kembali lagi di Garuda Japan. Hari ini background kita seperti biasa downtown Tokyo di tingkat 5 tempat saya bekerja ini. Quick video. Kita akan membahas kekalahan lagi. Kayaknya kita tersingkir ini. Umur 20 kita dari Uzbekistan 3-1. Ya. Banyak komen semua yang menyalahkan pelatih atau coach Indra Sapri. Dari mulai melawan Iran, saya udah melihat kualitas pemain kita. Yang perlu disalahkan di sini itu nggak hanya sekadar pemain, nggak hanya pelatih ya. Kayaknya nggak adil kalau hanya pelatih. Pelatih manapun kalau kualitas pemain begitu nggak bakalan pergi jauh. Ya, itu kita nggak bisa nyalahkan 100% pemain, nggak bisa nyalahkan 100% pelatih. Semua salah di sini, termasuk sistem pembinaan yang paling salah di Indonesia itu. Ya, sepak bola, semua olahraga itu nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Orang Jepang bukan berarti mereka punya DNA bagus, fisik bagus. Mereka bisa masuk Piala Dunia dan Raja Asia. Itu karena sistem pembinaan olahraga mereka terstruktur dengan baik. Kompetisi mereka dari tingkat TK sampai universitas tersusun dengan baik. Yang ikut andil dalam pembinaan olahraga ini bukan hanya pemerintah, masyarakat awamnya juga ikut serta. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya dari bagian daripada sistem olahraga di sini. Saya sebagai coach pelatih renang tahu persis cara pembinaan usia dini mereka, kompetisi mereka di sini. Sampai dengan anak saya 2 orang di dunia sepak bola Jepang ini. Mereka satu masih TK, baru masuk SD, sekarang satu kelas 5 SD. 2 anak saya itu main di klub sekolah mereka juga. Terus di Barcelona Academy juga. Jadi saya tahu persis pembinaan usia dini. Itu sangat penting ya. Kalau enggak, kita harus tetap menggunakan jasa pemain-pemain keturunan yang lahir dan terdidik dari sistem sepak bola maju di Eropa maupun di negara-negara maju lainnya seperti di Jepang juga. Kita nggak bisa juga nyalahin pemain. Orang mereka lahir dengan sistemnya begitu. Sebagus apapun pemain Indonesia itu banyak sekali berbakat. Tapi sayang sistem pembinaan nggak mendukung. Maksud saya standar internasional ya. Bukan hanya standar ASEAN, standar Asia Tenggara, bukan. Kalau kita mau berbicara standar dunia. Ya. Itu jauh sekali kita terbelakang. Jadi olahraga apapun itu nggak bisa instan. Coba lihat di sini. Ini kemarin anak saya dari tingkat TK ada kompetisinya. Sampai SD ada kompetisi reguler, ada liganya, ada TC-nya, ada turnamennya rutin. Kalau nggak ada itu semua, mereka kembali ke sekolah masing-masing, ke klub masing-masing, latihan seperti biasa. 4 hari hampir nggak ada tanpa olahraga ya. Ini anak saya 2 Senin, Selasa, Senin, Rabu, Kamis dia di Barcelona Academy. Sabtu Minggu dia di klub sekolah. Jadi mungkin sehari 2 hari aja anak-anak sini istirahat dari olahraga, apapun itu olahraganya. Ya, lihat di sini contohnya, saya lihat nih. Ini satu anak saya yang TK kemarin ini berkompetisi dan yang masih SD. Lihat sebentar. Bola tingkat TK.
Ini ada ya baru ya. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 だよ。これ最高で。ありがとうスマイリー。はい。Oi, dekinai pas jadinya bola. Ini. Oh, that's easy. Oh, yo. Udah lihat kan? Itu kuncinya. Kalau nggak begitu, jangan berharap banyak, ya. Jangan nyalahin pelatih aja. Pelatih STY pun nggak berbuat banyak. STY mulai bagus itu sejak banyak pemain keturunan. Dulu AFF tahun berapa itu ya, pakai pemain muda kita semua. Bagusnya STY dia berani memberi kesempatan pemain muda. Ya bisanya kemana ke semifinal AFF. Itulah bukan STY-nya yang jelek. Memang itulah batas pemain muda kita kemampuannya. Apalagi coach Indra Sapri, dia made in coach yang terbentuk dari dari sistem pembinaan Indonesia dengan pemainnya yang juga pembinaannya begitu. Ya sampai mana kita berharap? Kalau berharap ke Piala Dunia kayaknya mimpi di siang bolong itu ya. Kita harus merubah sistem dari persepak bolaan kita semua kalau mau maju. Nggak bisa instan, harus dirubah dari tingkat SD, TK kalau perlu. Semua sistem olahraga kita dirombak. Badminton aja, jangan harap lagi Indonesia menguasai badminton. Saya lihat anak-anak Jepang ini dari SD, TK, udah ada klub-klub badminton mereka, swadaya masyarakat sendiri. Itu yang kita lawan. Nggak ada pelatnas, pemain-pemain pelatnas kita yang berfasilitas bukan main, tetap aja kalah sama pemain yang kerja paruh waktu di sini. Karena itu sistemnya. Jadi nggak adil kalau menyalahkan pelatih 100%, juga pemain. Pemain itulah kemampuan terakhir dari apa yang mereka dapat ya. Apa yang mereka dapat dari sistem Indonesia itulah pemain yang terbaik. Pemain kita itu berbakat semua. Yang nggak berbakat, yang nggak bagus itu sistemnya. Ya begitu saja ya. Banyak yang harus kita perbaiki sebagai masyarakat penggemar bola. Marilah kita bersama-sama membangun di tempat masing-masing, di desa, mulai dari desa-desa masing-masing. Kita bina sistem olahraga, bikin kompetisi, turnamen dari usia dini. Barulah berhasil. Jadi stockholder PSSI dan semua olahraga pada umumnya harus berubah. Jangan berharap pemain bertalenta lahir sendiri jadi bagus, nggak ada itu. Harus ada sistem pembinanya. Ya, buktinya Jepang fisiknya sama aja dengan orang kita. Kenapa mereka bisa nomor 3 di Olimpiade kemarin setelah Amerika, Cina, Jepang, padahal populasi mereka sangat sedikit. Jepang ini anak mudanya sangat sedikit. Kok bisa nomor 3? Karena mereka memanfaatkan potensi manusianya maksimal, didukung dengan sistem olahraga yang baik. Jadi jadilah atlet-atlet yang baik. Itu ya, nggak perlu nyalahin banyak-banyak, bandingin STY sekalipun. Kalau pemain lokal aja diandalin nggak bakalan jauh ya. Ngadapin Vietnam sama Thailand aja ngos-ngosan udah. Itu saja pesan dari saya. Perbaiki sistem olahraga kita. Itu kuncinya. All the best, gambatte kudasai. Timnas Indonesia support selalu kami dari Tokyo, Jepang pada umumnya. See you next time. Bye.